Dengan ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa atas dugaan kasus ijazah palsu Jokowi, ternyata ini bukan menjadi akhir dari sebuah polemik ini, guys. Dan tahukah kamu, ternyata dengan lantang dari pihak Roy Suryo, salah satunya pengacara Roy Suryo, menyatakan bahwa dia menyatakan perang dengan Jokowi. Seperti apakah videonya? Mari kita simak bersama berikut ini. Wahai kubu Jokowi termul-termul, puas kalian mendengar kabar penangkapan ini. Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan saudara Joko Widodo. Allahu Akbar. Permohonan penangguhan penahanan baik yang kami ajukan kepada Polda atau nantinya jika Polda berdalih bahwa kewenangannya sudah pindah kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Yang kedua, kami telah menyiapkan jaminan penangguhan penahanan yang kami sudah edarkan kepada sejumlah tokoh, di antara yang sudah mengisi dan ada di atas materi adalah Pak Din Samsudin, tinggal kami ambil. Tetapi nanti sejumlah tokoh dan aktivis yang datang di sini semuanya sudah kami berikan informasi untuk bisa membersamai perjuangan ini dengan cara membubuhkan tanda tangan dan mengisi identitas untuk memberikan penangguhan, jaminan terhadap proses penangguhan. Tapi lagi-lagi ini hanya kami tempuh manakala nanti keputusan dari penyidik pada 1x24 jam akan mengambil tindakan penahanan. Sekali lagi, kalau tindakan penahanan itu diambil, maka lagi-lagi saya konfirmasi hukum di negeri ini memang sudah tidak lagi tunduk pada norma dan aturan, tetapi tunduk pada atensi. Dan atensi politik saudara Joko Widodo, saya sampaikan kepada saudara Joko Widodo. Saudara Joko Widodo, puas sekarang saudara melihat anak bangsa, warga negara Anda hari ini dijemput secara paksa. Apakah Anda cukup puas dengan peristiwa hari ini? Atau Anda justru kurang puas, ingin Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditahan semuanya? Wahai kubu Jokowi termul-termul, puas kalian mendengar kabar penangkapan ini? Ini hukum yang kalian pamerkan sebagai penegakan keadilan. Lalu mereka berkata kalau tidak ditahan nanti katanya akan hadir di TV ini, TV itu. Hadir di TV itu hak konstitusional dan menghargai undangan televisi. Dan yang disampaikan itu adalah pendapat, bukan mengulangi perbuatan. Kalau esensinya dia tidak bisa melawan pendapat, tidak kuat melawan argumentasi, berarti persoalannya bukan adanya kejahatan yang dilakukan berulang, tetapi tidak adanya kemampuan untuk melawan argumentasi para Suryo di ruang publik yang menyebabkan mereka mengambil upaya represi. Jadi saya mau katakan nanti kalau kasus ini ditahan, saya sampaikan kepada seluruh rakyat, saudara Joko Widodo keliling itu dengan membawa noktah. Karena apa? Kalau sampai ditahan berarti saudara Joko Widodo itu adalah orang yang sedang mengkampanyekan sebuah partai yang dipimpin anaknya, saya sebut PSI, tapi pada saat yang bersamaan dia zalim kepada rakyatnya yang 10 tahun pernah dipimpinnya. Dan kepada pemimpin-pemimpin yang zalim seperti ini tidak ada satupun alasan untuk kita memberikan dukungan apalagi pembelaan. Jadi sekali lagi, karena saudara Joko Widodo sudah sampai pada tahapan ini, Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan saudara Joko Widodo. Allahu Akbar. Nah itu dia, guys, salah satu pengacara dari Roy Suryo, Khozinuddin, yang terkenal sangat lantang ketika membela kliennya. Dia menyatakan siap melawan Jokowi karena dinilai ini adalah salah satu hukum yang kurang adil. Wow, ini ngeri sekali ya, guys. Dan mari kita lihat selanjutnya, ada sebuah video ini. Alasan tim kuasa hukum Jokowi tolak tunjukkan ijazah asli Jokowi. Seperti yang kita ketahui, selama ini masih banyak sekali yang penasaran seperti apakah ijazah asli Jokowi, dan kenapa sampai sekarang belum pernah ditunjukkannya ijazah asli Jokowi. Bahkan sampai sudah menelan beberapa korban ya. Yang pertama itu ada Bambang Tri, Gus Nur, itu sudah di penjara karena kasus ijazah Jokowi juga, tapi tidak pernah dihadirkan di pengadilan. Yang kedua, yang selanjutnya ini ada kasus yang sama tentang ijazah palsu Jokowi. Yang kedua adalah Roy Suryo dan Dr. Tifa yang sekarang sudah ditangkap, tapi ternyata ijazah Jokowi itu belum pernah ditunjukkan di depan publik dan belum pernah diteliti di depan publik bahwa itu asli atau palsu. Dan tapi dari Jokowi sendiri ketika menanggapi sebuah pertanyaan tentang penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, dia mengatakan bahwa dia siap hadir
Dia siap datang ke pengadilan membawa beberapa bukti seperti ijazah. Itu sama seperti kemarin-kemarin, ketika ditanya jawabannya adalah siap hadir, tapi kenyataannya sampai sekarang belum juga hadir. Dan ini ada sebuah pernyataan dari salah satu kuasa hukumnya Jokowi. Alasan tim kuasa hukum tolak tunjukkan ijazah asli Jokowi seperti apa, kita simak bersama. Kami tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ya secara tegas menolak untuk memenuhi atas tuntutan tersebut ya, dengan alasan bahwa penggugat ini tidak memiliki legal standing, tidak memiliki untuk mengajukan tuntutan hak terkait dengan adanya persoalan yang saat ini disengketakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, perlu kami sampaikan bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ya. Selain itu di dalam Universal Declaration of Human Rights itu sendiri juga dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadi. Seharusnya ya, secara logika nih ya, kalau memang itu asli, kalau memang benar-benar ada, kalaupun ditunjukkannya sebuah ijazah itu adalah asli atau palsu, harusnya kan itu sebuah kebanggaan. Saya bangga memiliki ijazah asli dan saya lulusan dari universitas ini, saya bisa menjadi seorang seperti ini. Itu sebenarnya kan adalah sebuah prestasi, bukan sebuah aib, bukan sebuah pencemaran ya, tapi itu adalah sebuah prestasi yang harusnya ditunjukkan. Tapi dari pihak kuasa hukum tim Jokowi seperti yang tadi dikatakan, dia menolak untuk menunjukkan ijazah Jokowi dengan alasan yang sangat bertolak belakang dengan logika. Ada kabar baru guys, jadi Dr. Tifa dan Roy Suryo tersangka kasus ijazah palsu Jokowi telah ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya. Jujur ya, saya pribadi gak tahu kenapa mereka kemudian bisa ditangkap, apakah ditakutkan atau dikhawatirkan mereka ini akan menghilangkan barang bukti atau gimana. Padahal ya, selama ini kita tahu belum Jokowi pernah sekalipun menunjukkan ijazahnya di depan publik. Belum pernah Jokowi ini kemudian memperlihatkan ijazahnya di depan masyarakat secara luas, di depan seluruh masyarakat Indonesia, belum pernah. Coba bayangkan seorang mantan presiden 2 periode, tapi ketika berhadapan dengan kasus ijazah palsu, tidak berani untuk menunjukkannya di depan publik. Nah, ini kan sangat-sangat memalukan. Ya, tapi nggak apa-apa, silakan kasus ini berlanjut sampai dengan pengadilan, dan yang jelas nanti ketika ini benar-benar kasus ini benar-benar nanti disidangkan, ya, maka Jokowi harus berani untuk hadir di pengadilan dan menunjukkan ijazahnya. Dan yang jelas pengacara Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan mencecar Jokowi habis-habisan. Bayangkan, karena ini adalah kasus pencemaran nama baik atau arsa kebencian, sebagian adalah delik aduan, maka pelapornya yaitu Jokowi harus duduk sebagai saksi korban. Bayangkan betapa nanti tim pengacara yang galak-galak dari Roy Suryo akan mencecar Pak Jokowi di persidangan, akan mencecar dengan berbagai pertanyaan yang masalahnya apakah Pak Jokowi berani datang di sidang? Berani nggak dia? Kalau tidak, perkaranya gugur. Jadi kita lihat saja kasus ini nanti seperti apa ujungnya. Yang jelas pasti akan ada keseruan yang lain. Ya, kita tunggu ya. Nanti akan endingnya itu seperti apa? Apakah Jokowi nanti akan hadir ke persidangan atau tidak? Benar sekali dengan apa yang disampaikan oleh Hotman Paris. Kita simak bersama. Bakal heboh politik dan peradilan Indonesia karena berkas perkara pencemaran nama baik terkait ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo, katanya berkasnya sudah P21, artinya sudah siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan dan selanjutnya untuk disidangkan.
Bayangkan, karena ini adalah kasus pencemaran nama baik atau arsa kebencian, sebagian adalah delik aduan, maka pelapornya yaitu Jokowi harus duduk sebagai saksi korban. Bayangkan betapa nanti tim pengacara yang galak-galak dari Roy Suryo akan mencecar Pak Jokowi di persidangan. Nah, betul akan sekali. mencecar dengan berbagai Akan pertanyaan yang dicecar pertanyaan di masalahnya persidangan. Kira-kira beneran apakah Pak akan Jokowi datang? berani datang di sidang? Berani nggak dia? Kalau tidak, perkaranya gugur. Maka saya tanya dulu kepada ahli hukum pidana kita, Nah, apakah itu dia. saksi Berani pelapor tidak? harus hadir? Kalau Pak Jokowi nanti tidak hadir, apakah perkara gugur? Prinsip persidangan Nah, Ya. ahli sebagai pidana bentuk hukum. due process of law Ya, adalah public hearing, ya, mendengar. ya. Kalau mendengar berarti wajib hukumnya hadir. Wajib hukumnya hadir. Wajib hukum hadir. Karena harus akan bisa ditanya, hadir, kerugiannya harus di mana? bisa datang. Oke. Fitnahnya seperti apa? Ya. Rasanya seperti apa? Itu Ya. yang tanya. Itu yang Jadi kalau sebagai Jokowi public- tidak hadir di sidang, perkaranya gugur. dihentikan. Nah itu dia guys, kalau sampai Jokowi itu tidak berani hadir di persidangan, maka perkaranya itu gugur. Jadi Roy Suryo dan Tifa dan yang lainnya itu tidak berhak, tidak wajib untuk ditahan guys. Wow. Oke, itu aja dulu guys, dan kita lanjutkan untuk video yang selanjutnya.